Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah mata kuliah pengetahuan lingkungan. Saya Lukito. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah pengetahuan lingkungan untuk di semester ini. Nah, kompetensi saya di mata kuliah ini bisa saya tunjukkan di sini ya. Ada AMDAL A dan AMDAL B, sehingga secara teknis saya kompeten untuk mengampu mata kuliah ini. Sebelum kita melanjutkan, materi yang akan kita bahas kali ini adalah penyusunan rencana kerja pengelolaan lingkungan atau biasa disebut dengan RKL. Materi perkuliahan yang kita sampaikan hari ini adalah strategi, regulasi, dan implementasi berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021. Sebelum kita melanjutkan, perhatikan K3 selama kita belajar ya, bagaimana kita mengenali potensi bahaya di lingkungan kalian, memeriksa alat belajar, kerapian ruang kerja, dan mengetahui jalur evakuasi saat terjadi bencana, supaya saat belajar benar-benar aman. Baik, kalau sudah siap, ketiganya sudah siap, kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, raditu billahi robba, wabil islami zina, wabi muhammadin nabiya rasuluh, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan membedah instrumen paling vital dalam operasi sebuah industri, yaitu Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan atau biasa kita sebut dengan RKL. Dokumen ini bukan sekedar syarat administrasi, melainkan juga buku panduan agar perusahaan tetap bisa berproduksi tanpa merusak ekosistem di sekitarnya. Kata kuncinya adalah eh, perusahaan itu bisa beroperasi, tapi lingkungan juga tetap terjaga. Pendekatan dan landasan hukum adalah kita lihat definisinya, dokumen panduan untuk menangani dampak lingkungan proyek. Nah, kemudian landasannya PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan lingkungan, perlindungan lingkungan. Kemudian fungsi panduan operasional bagi perusahaan dan instansi pengawas. Relevansi adalah kita memperhatikan aturan main. Aturan main lingkungan ya sudah diperbarui melalui PP 22 tahun 2021, di mana poin pentingnya adalah integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. Artinya, jika rencana pengelolaan ini tidak dijalankan, izin usaha perusahaan bisa terancam. Artinya, izin usaha perusahaan yang sudah diurus dengan susah payah akibat dari RKL tidak dilaporkan atau tidak dibuat, maka izin usaha dari perusahaan di mana tempat kita bekerja dapat dicabut atau dibekukan atau bahkan bisa dicabut. Berikut adalah langkah-langkah sistematis menyusun RKL. Yang pertama adalah identifikasi dampak, kemudian penetapan pendekatan teknis, sosial, institusi, kemudian penyusunan matriks pengelolaan yang terukur, tentunya nanti dengan matriks mitigasi ya. Kemudian ada review pengesahan. Review pengesahan itu adalah dokumen sebelum disahkan itu kita sampaikan, kemudian direview, kemudian kalau sudah benar baru disahkan. Nah, di sini kita akan mempelajari prinsip hierarki dari mitigasi, yaitu yang pertama penghindaran. Mitigasi ini maksudnya adalah kita mengidentifikasi apa-apa saja yang berpotensi mencemari lingkungan.
kita mitigasi, atau berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan, kita mitigasi. Nah, setelah kita mitigasi, kita tentunya mencarikan solusi dari hasil mitigasi yang kita peroleh tersebut. Ya, di sini ada nomor satu adalah penghindaran atau menghindari dampak dari awal. Nah, kalau tidak bisa kita hindari, maka paling tidak kita melangkah kedua, meminimalisasi atau mengurangi skala dampak. Ya, kalaupun toh tidak bisa dihindari, maka kita meminimalisir. Kalau tidak bisa juga diminimalisir, maka potensi tersebut harus dikenai tindakan teknis. Misalkan ada suatu limbah cair, ya, limbah cair domestik sudah tidak bisa kita hindari, itu ada, kemudian dampak skalanya tidak bisa kita hindari, ya kita pakai sewage, ya, tindakan teknis kita masukkan ke IPAL, kita bikin tindakan teknis, baru kita sehingga diolah di dalam IPAL sehingga keluar airnya bersih. Kemudian kalaupun toh itu tidak bisa juga menanggulangi pencemaran lingkungan, kita pakai kompensasi atau penggantian kerugian lingkungan. Itu bisa kepada masyarakat atau kepada pemerintah, sehingga kerugian-kerugian di lingkungan itu nanti dilanjutkan oleh pemerintah untuk mengolahnya. Atau pada masyarakat terdampak itu diberikan kompensasi. Nah, relevansi dari apa yang dilakukan tadi adalah dalam mengelola dampak, kita tidak langsung membuat instalasi pengolahan. Gunakan prinsip hierarki. Seperti tadi ya. Bisakah kita ganti bahan baku yang tidak beracun agar tidak ada limbah? Bisa enggak? Tuh. Kemudian meminimalkan. Jika harus dipakai juga, bisakah kita kurangi jumlahnya? Itu namanya tadi kita bahas adalah meminimalisir. Kemudian memitigasi. Jika limbah tetap ada, baru kita bangun sistem pengolahan seperti IPAL. Jadi itu intervensi secara teknis. Kalau tidak bisa juga, baru nanti kita lakukan kompensasi kepada lingkungan atau kepada pemerintah. Tiga pilar pendekatan pengelolaan. Yang pertama adalah pendekatan teknis. Itu penggunaan alat, ya, bisa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kemudian bisa menggunakan filter udara, bisa menggunakan silencer. Ya, filter udara itu bagi cerobong-cerobong asap, ya, sehingga partikel-partikel yang bisa mencemari udara itu tertinggal di dalam filter udara tersebut. Kemudian di situ di eh, apa namanya knalpot bisa digunakan silencer sehingga tidak mencemari lingkungan terhadap suara, ya, karena misalkan genset itu ada ambang batasnya, ya, antara 55 sampai 65. Kalau genset itu kadang-kadang juga di dalam lingkungan itu sampai 80 desibel. Kemudian pendekatan institusi, ya, kita harus gunakan standar operasional, prosedurnya bagaimana, kemudian bagaimana kita melakukan kerjasama antar instansi, kemudian kita juga harus melaporkan RKL kita kepada dinas terkait, misalkan dinas lingkungan hidup. Kemudian melakukan pendekatan sosial, ya, dengan CSR, kemudian komunikasi kepada warga dan rekrutmen lokal. Artinya ini adalah salah satu pendekatan sosial yang kita lakukan untuk memberikan kompensasi, ya. CSR itu bisa kita bagikan dalam bentuk sembako misalkan kepada masyarakat, atau pembangunan musola misalkan tempat-tempat ibadah. Kemudian kita juga melakukan komunikasi kepada warga. Kompensasi juga bisa kita lakukan misalkan dengan rekrutmen lokal. Artinya tenaga kerja dari industri kita ambil dari tenaga kerja di sekitar industri di mana kita bekerja. Sehingga apa? Sehingga dampak yang terjadi di masyarakat itu tidak menimbulkan keresahan sosial, ya. Tentunya setelah hal-hal tadi kita lakukan.
di sini kita lihat ada ilustrasi IPAL ya. Di sini ada sewage treatment plant diagram. Nah, di situ ada screen atau saringan ya. Jadi air ini masuk ke dalam saringan, kemudian masuk ke dalam uh, sedimentasi tank sedimentasi utama. Di situ kita lihat di situ ada sludge atau lumpur, kemudian ada masuk ke dalam tangki aerasi ya, baru masuk ke final sedimentasi tank ya, baru masuk ke treated water. Di sini biasa advance, ada perlakuan secara teknologi ya, supaya air yang keluar yang akan kita salurkan ke saluran air itu memang benar-benar sudah sehat. Seperti yang kita lihat di gambar tadi, ya kita lihat tadi adalah diagram dari sewage. Air limbah tidak langsung dibuang, tapi melewati proses fisika untuk menyaring padatan. Kemudian ada proses kimia untuk menetralkan pH, hingga proses biologi menggunakan bakteri untuk mengurai zat organik. Tadi diagramnya sudah kita tampilkan. Nah, di sini Anda sebagai uh, pegawai di pegawai di industri untuk bidang lingkungan adalah wujud nyata dari rencana kerja atau RKL yang harus Anda kerjakan. Kita membahas pengertian-pengertian di sini. IPAL seperti yang sudah kita uraikan tadi adalah instalasi pengolahan air limbah. Adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan serta perlengkapannya yang dirancang untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Ya, tentunya layak ini sesuai dengan indikator-indikator yang ada di regulasi atau di peraturan. Jadi tidak boleh sembarangan, semuanya ada indikatornya dan diukur dengan alat ukur yang terkalibrasi. Ya, ada COD, chemical, oxygen demand, ada BOD, ada biological, oxygen demand, ya, dan lain-lain. Itu kita harus pelajari. Anda juga bisa browsing terkait dengan itu. Kadarnya berapa? Antara 100 sampai 150. Nah, kegunaan IPAL ya, mengurangi kontaminan lingkungan. Ya, kontaminan ini apa? Kontaminan yang dapat mencemari lingkungan, ya. Kemudian memenuhi standar baku mutu lingkungan. Ya, tentunya kalau sudah kontaminannya dikurangi, kemudian standar baku mutu lingkungan itu terpenuhi, maka kesehatan masyarakat semakin terjamin. Kemudian pasti mengurangi dampak ekonomi negatif. Ya, karena kalau lingkungannya tercemar, kesehatan terganggu, maka produktivitas kerja akan menurun. Kemudian mengurangi dampak ekonomi negatif yang sudah saya sebutkan, kemudian mendukung praktik berkelanjutan. Tentunya kalau lingkungannya bagus, maka eh, sumber daya di lingkungan tersebut dapat berkelanjutan. Kemudian mengurangi pencemaran sumber daya air, di mana air ini juga dibutuhkan oleh semua masyarakat. Ya, kalau tercemari maka masyarakat pasti terganggu dan biasanya menimbulkan masalah sosial. Kemudian mendukung kegiatan industri, menghasilkan produk samping yang berguna dan meminimalkan dampak lingkungan dari limbah. Itu dari kegunaan. Nah, jenis-jenis IPAL ya, ada IPAL komunal. Misalkan Anda hidup di apartemen, ya, maka apartemen itu pasti punya IPAL. Di apartemen nggak mungkin satu kamar Anda buat satu IPAL sendiri, nggak mungkin. Maka satu apartemen dihuni oleh 100
orang di 100 kamar, maka dia menggunakan IPAL komunal. Atau Anda di perumahan klaster. Ya, di perumahan klaster biasanya adalah IPAL-nya komunal. Satu IPAL untuk rame-rame, untuk banyak. Tapi kamar mandinya sendiri-sendiri ya. Kemudian ada IPAL perumahan ya. Ya, kalau ada pembangunan rumah, di perumahan itu biasanya dibuat IPAL sendiri ya, sesuai standar. Kemudian ada IPAL industri. Itu biasanya ada industri, kemudian membuat IPAL sendiri, IPAL industri. Atau rumah sakit membuat IPAL sendiri. Nah, ini juga diperkenankan eh, IPAL rumah sakit misalnya tidak bisa membangun IPAL, maka dia bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengambil limbahnya, kemudian limbah itu diolah oleh pihak ketiga tersebut, tapi sesuai dengan perjanjian dan dilaporkan kepada dinas terkait. Nah, dalam kita mendirikan IPAL harus memenuhi ketentuan dari pemerintah, ya. Misalkan PP nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Ya, di pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 13. Dan setiap sektor itu peraturannya sendiri. Nah, untuk IPAL ini mengacu pada PP 19 tahun 1999. Kemudian ada Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009 ya, mengatur bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan yang memastikan limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. IPAL berfungsi untuk mengolah air agar memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dibuang, sehingga menjaga kelestarian sumber daya air dan kesehatan masyarakat. Nah, di sini regulasinya sudah kita tampilkan ya. Baku mutu industri ya, di LH nomor 5 tahun 2014 dan LH nomor 51 tahun 1995. Limbah domestik ada sendiri, kemudian di oil and gas ya, minyak dan gas itu ada sendiri, kemudian limbah padat B3 ya, itu ada sendiri, dan perlindungan lingkungan itu ada sendiri ya. Perlindungan, tapi utamanya adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini nanti menaungi semua, ada APP, kemudian peraturan menteri dan keputusan menteri sampai ke dirjen. Itu muaranya di sini di PP nomor 32 tahun 2009. 5 tahap pengolahan di IPAL adalah tadi ya, ada pengolahan awal, ada pre-treatment, penyaringan, tadi kita lihat ya, mereka disaring dulu, di screening, seperti di gambar yang sudah kita tampilkan tadi. Kemudian pengendapan primer atau primary sedimentation, sehingga menghasilkan lumpur, lumpur padat di bawah ya. Kemudian yang kedua pengolahan sekunder, ya, secondary treatment, dia diolah secara biologis, kemudian diendapkan di tangki sekunder, ya, sehingga diperoleh secondary sedimentation. Kemudian pengolahan tersier, ya, ada filtrasi lagi, kemudian disinfeksi dengan kimia, kemudian atau dengan penyinaran, kemudian pengolahan kimia, ya. Tapi pengolahan kimia ini sebagai opsional saja. Kemudian pengolahan lumpur, ya, lumpur diolah biasanya, kemudian dimasukkan ke truk, dimobilisasi untuk landfill atau pengurukan tanah, ya. Kemudian pengolahan lanjutan, advanced treatment jika diperlukan, pakai osmosis, membran filtrasi atau teknik elektrokimia, ya. Nah, ini supaya air yang keluar dari IPAL yang akan disalurkan ke saluran itu benar-benar air yang memenuhi standar. Nah, di sini reverse osmosis menggunakan membran semi permeable untuk menghilangkan partikel dan kontaminan terlalu dengan efisiensi tinggi. Jadi dia disaring, difilter menggunakan membran. Sementara membran filtrasi dapat menyaring kontaminan dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, maka di situ akan ada deposit
lumpur. Nah, lumpur itu diendapkan. Kemudian teknik elektrokoagulasi menggunakan arus listrik untuk menggabungkan dan menghilangkan partikel dan zat kimia terlarut. Jadi kalau masih ada lumpur-lumpur itu bisa pakai elektrokoagulasi sehingga partikel kecil yang ada di air itu mengendap dengan cara elektrokoagulasi. Nah, kemudian baru airnya bisa disalurkan ke saluran air. Tentunya yang sudah memenuhi standar. Memenuhi standar itu yang bagaimana? Memenuhi standar tentunya sesuai dengan regulasi, ya. Tidak boleh standar orang A, orang B, orang C, enggak. Itu kita harus lihat regulasinya bagaimana. Maka penguasaan regulasi itu penting bagi kita yang ingin menekuni pekerjaan di lingkungan. Sehingga pengetahuan lingkungan ini sangat penting. Nah, ini kita coba buatkan matriks, ya. Nah, ini matrik mitigasi untuk RKL industri, ya. Dampaknya apa? Kualitas udara menjadi jelek. Sumbernya apa? Misalkan kita industri, maka kita harus lihat dampaknya apa. Oh, ada kualitas udara menjadi jelek. Sumbernya apa? Mesin atau genset. Mitigasinya, oh, berarti di corobong harus dicek nih. Periodenya apakah harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian, oh, di industri saya, di pabrik saya kok bising. Dilihat yang membuat bising itu apa sumbernya. Oh, ternyata aktivitas pabrik. Nah, kalau aktivitas pabrik yang membuat bising, berarti apa? Oh, bisa dikasih pohon, supaya pohon itu menyerap vibrasi. Atau bisa saja tembok-tembok dari yang di sekeliling mesin itu dikasih peredam, ya, peredam suara. Kemudian dampak air limbah. Oh, air limbah dari mana asalnya nih? Sisa produksi. Air limbah kan bisa dari macam-macam. Oh, sumbernya dari sisa produksi. Mitigasinya, oh berarti harus dibuat IPAL, ya, atau IPALnya ternyata nggak baik nih. Oh, berarti IPALnya harus dicek. IPALnya dicek. Nah, kalau dia rusak ya harus diperbaiki. Kalau belum ada IPAL ya harus dibuat IPAL. Gitu. Periodenya bisa kontinu, ya, kontinuitas bisa tiap hari, bisa seminggu, bisa sebulan. Kemudian, oh, dampak tiba-tiba ada limbah P3. Dari mana limbah P3? Kita cermati. Oh, limbah P3 ini oli ternyata. Nah, oli ini dari mana? Lihat. Oh, dari TPS. Lihat TPS-nya. Oh, TPS-nya bagus itu, tapi kok olinya masih bercecer. Lihat, apakah TPS yang kita punya itu berizin atau tidak. Kalau tidak berizin biasanya kan tidak dicek. Kalau berizin kan ada pengecekan rutin dari dinas, ya. Nah, berarti harus kita pastikan izinnya. Oh, kalau sudah berizin pasti bagus, ya. Kalau berizin biasanya ada dampak. Oh, ternyata berizin kok, tapi kok masih terdampak. Oh, berarti ya kita perbaiki SOP-nya dan kita laporkan ke dinas yang biasa mengecek TPS kita. Periodenya ini bisa 3 bulanan, ya bisa 6 bulanan, per semester atau per tahun. Itu ya, ini contoh kita membuat matriks mitigasi industri sebelum kita membuat RKL. Nah, matrik ini adalah jantung dari dokumen RKL. Cara membacanya sudah saya sampaikan tadi ya. List dampaknya kita lihat dulu, ya. Kemudian temukan sumbernya, lalu tentukan solusinya. Misalnya, jika dampaknya adalah debu dari kendaraan, maka mitigasinya adalah disiram. Ya, penyiraman jalan secara rutin. Jadi yang kita lihat adalah dampaknya ada apa sih? Di lingkungan ini ada apa? Yang mencemari itu apa? Kemudian jangan lupa harus ada indikator keberhasilan agar kita tahu apakah tindakan kita efektif atau tidak. Maka di dalam matriks itu ada formula yang lain. Keadaan sebelumnya itu apa? Jadi kalau keadaan sebelumnya itu di jalan di gerbang utama pabrik itu terdapat jalan 6 meter lebarnya sepanjang 100 meter itu tercemar tanah liat,
yang mengakibatkan kendaraan tergelincir, karyawan tergelincir. Berarti kan eh, baseline-nya ada di 6 meter dan 100 meter. Nah, kita mau ngapain? Disemprot dengan apa? Dengan air. Nah, setelah disemprot, nah, 6 meter kali 100 meter bersih dari lumpur. Impact-nya apa? Jalan di dalam pabrik bersih, tidak tercemar lumpur, pekerja tidak ada lagi yang jatuh, dan lain-lain. Maka ketika kita melakukan sesuatu, baseline-nya harus ada dan ada bukti foto, ada bukti video, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu tidak bodong. Ya, ketika ada yang minta penjelasan terhadap dana yang kita pakai, kita bisa menerangkan bahwa kita melakukan ABCD. Itu ya. Nah, ini di dalam manajemen juga kita harus melakukan PDCA ya. Plan, do, check, action ya. Di dalam plan ini ada konteks, ada konteks atau isu ya, proses, kemudian eh, atau kondisi lingkungan secara objektif ya. Baru kita rencanakan plan. Oh, plannya harus sesuai konteks, tidak boleh di luar konteks. Kok masalahnya jalan terkena tanah, tapi plan yang kita lakukan bukan jalan, ya. Tapi misalkan, oh malah kita pakai yang lain-lain yang tidak sesuai dengan konteks, ya. Kemudian do, ya, support operasional control dan emergency sistemnya bagaimana. Kemudian cek apakah yang sudah dilakukan itu sudah benar atau tidak. Maka manajemen harus mereview, ya, kemudian di internal audit, kemudian dievaluasi dengan dibandingkan ya dengan standarnya atau dibandingkan dengan kondisi terdahulu. Itu. Nah, kemudian baru act ya. Apakah yang dilakukan itu bukan apakah ya, yang dilakukan itu harus berlanjut atau keberlanjutan ya. Atau ternyata ada gap. Setelah kita lakukan ternyata belum kembali kepada kondisi terdahulu atau tidak sesuai standar, maka diberikan corrective action ya sehingga dia mendekati kondisi terdahulu atau mendekati kondisi standar. Semakin sempurna sehingga kemudian menjadi sama. Ya. Kemudian non formal NCR ya. Ini seperti audit ya. Pakai NCR. Itu gapnya di mana, diselesaikan kapan sehingga dia mendekati atau sama dengan kondisi awal atau kondisi standar atau kondisi baseline-nya. Nah, di sini kita melihat ada hierarki manajemen sampah ya. Kalau ada sampah ya, maka kita harus berpikir sampah ini diapakan ya. Tidak boleh langsung dibuang ya. Sebagai penggiat lingkungan ya, sudah belajar pengetahuan lingkungan, maka ketika ada sampah yang di dalam pikiran adalah apakah sampah ini bisa direuse ya, dipakai kembali. Bisa nggak dipakai kembali? Oh, nggak bisa. Karena misalkan adat budaya tidak mengizinkan atau norma agama tidak mengizinkan, ya. Misalkan air, ya. Air ada air. Tapi kan ada norma agama yang tidak boleh air itu menjadi dibuat wudhu, misalkan gitu. Jadi kita harus menguasai banyak aspek untuk sebagai penggiat lingkungan. Nah, kalau tidak bisa di-reuse, bisa nggak ini di-recycling? Ya, dikembalikan ke standar. Ya, oh bisa. Nah, kemudian recycling ini bisa nggak digunakan kembali? Misalkan air dari black water diolah pakai teknis ya. Oh, nggak bisa kalau untuk wudhu, tapi untuk siram kamar bisa kan gitu. Kemudian bisa nggak setelah di recycling, di treatment ya dengan intervensi teknis ya, sampah itu bisa nggak di treatment sehingga dia kembali ke standar. Nah, tentunya di dalam eh, semua pengolahan itu tidak bisa 100% ya. Tidak bisa 100% sempurna. Ya.
tapi meminimalisir paling minim, sehingga sisa-sisanya itu dirilis atau didisposal. Tentunya sisa itu nanti akan memenuhi ambang batas yang boleh dirilis, ya, di peraturan. Ya, tidak bisa air 100 liter kemudian diolah, di treatment, kita dapat 100 liter itu tidak tercemar, tidak mungkin. Ya, maka ada cemarannya, ya, misalkan 95%, itu bisa kembali ke awal. Yang 5% itu misalkan dalam bentuk lumpur, ya, zat kimia misalkan 0, nah itu boleh dibuang, ya, karena apa, sudah masuk standar ambang batas, itu boleh, ya, itu. Maka ini adalah piramida terbalik dari hierarki manajemen sampah. Evaluasi dan pelaporan, ya. Sebagai pegawai di bidang lingkungan, Anda wajib lapor setiap 6 bulan atau per semesteran. Dilakukan melalui sistem di KLHK. Data harus didasarkan pada hasil uji laboratorium yang terakreditasi. Jadi data-datanya harus Anda uji, ya, pencemaran udaranya berapa, pencemaran suaranya berapa, pencemaran airnya berapa, ya. Atau tidak ada, itu semua ada di ambang batas, ya kita laporkan berdasarkan hasil uji. Maka kita harus misalkan ke Skopindo, ya, atau ke perusahaan lain yang melakukan uji tersebut, ya, yang biasanya terstandarisasi oleh CAN, ya. Baik, kita lanjutkan. Terakhir, semua tindakan tadi wajib dilaporkan setiap 6 bulan melalui sistem simple. Ingat, apa yang tidak tercatat dianggap tidak dilakukan. Ingat ini. Jadi kalau Anda sudah melakukan sesuatu, sudah mengeluarkan biaya tapi tidak tercatat, kemudian catatan itu tidak dilaporkan, maka dianggap tidak dilaporkan. Kan menjadi rugi perusahaan. Sebagai pengelola lingkungan, integritas data hasil uji laboratorium adalah kunci utama. Maka laboratorium yang terakreditasi itu yang harus kita pakai. Dan harus kita pastikan bahwa akreditasinya itu masih berlaku. Ya, kalau kita mau perusahaan tanya, Anda terakreditasi apa? Kan, oke, coba lihat masa berlakunya ini, oke, masih. Ya, sehingga pada saat dilakukan itu lembaganya itu masih terakreditasi. Nah, itu yang bisa digunakan. Ya, jangan sampai menggunakan lembaga yang tidak terakreditasi atau akreditasinya sudah expired. Baik, penjelasan lanjutan adalah evaluasi dilakukan untuk menjawab satu pertanyaan besar. Apakah upaya pengelolaan yang kita lakukan berhasil? Bagaimana caranya menjawab itu? Maka kita membandingkan data, membandingkan hasil uji laboratorium dengan baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Ya, baku mutunya di mana? Ada di regulasi, ada di tabel, tinggal dilihat. Ya, kemudian melihat tren. Apakah kualitas lingkungan semakin membaik atau justru menurun setiap bulannya? Nah, itu kan dari data yang kita pakai, misalkan kita catat di Excel, kemudian kita bikin grafik line, nah, kita bisa lihat naik turunnya, trennya itu turun, apa turun naik, turun naik, turun naik, apa semakin naik, atau dia flat. Ya, kita bisa melihat trennya. Dari situ kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat apakah cara-cara yang kita lakukan itu sudah benar atau perlu diperbaiki. Ya, melakukan correction tadi itu. Ya, apakah alat-alat pengolah limbahnya itu yang perlu diremajakan ataukah mesin-mesin industria yang bermasalah, tinggal gitu aja. Kemudian validasi mitigasi, jika baku mutu terlampaui berarti alat pengolahan IPAL, filter udara dan lain perlu ditingkatkan kapasitasnya. Artinya kalau baku mutunya itu misalkan 10, tapi kok nilai kita jadi 12, ya kita harus lihat alat-alat pengolah limbah kita atau mesin-mesinnya yang memang harus diremajakan.
mesin industrinya atau alat pengolah limbahnya yang diremajakan. Itu aja. Mekanisme pelaporan RKL dan EPL di Indonesia merupakan wajib melaporkan hasil pengelolaan lingkungan secara berkala. Waktu pelaporan seperti tadi adalah setiap semester. Menggunakan sistem digital yaitu Simple. Kemudian bukti fisiknya, laporan harus melampirkan logbook harian, foto dokumentasi kegiatan mitigasi, dan sertifikasi hasil uji atau SHU dari laboratorium yang terakreditasikan. Struktur laporan semesteran, laporan yang disusun biasanya terdiri dari pendahuluan. Ada pendahuluannya, ya. Pendahuluan ini berisi identitas perusahaan dan izin lingkungan yang dimiliki. Jadi ini template ya. Sekali berdiri bisa dipakai terus. Kemudian tentunya kan ada masa berlaku biasanya. Dilihat masa berlakunya sampai kapan. Kemudian pelaksanaan pengelolaan, penjelasan detail tindakan apa saja yang sudah dilakukan. Misal penyiraman jalan 3 kali sehari, pemeliharaan genset seminggu sekali, misalnya gitu. Ya, itu harus ada buktinya, harus ada logbooknya. Kemudian pelaksanaan pemantauan RPL, berisi tabel berisi angka-angka hasil uji emisi, kebisingan, atau air limbah. Kemudian simpulan rekomendasi, pernyataan bahwa perusahaan taat aturan atau rencana perbaikan saat ditemukan ketidaksesuaian. Jadi saat kita memeriksa, itu kita harus punya baku mutunya itu berapa. Kemudian kita cek. Nah, kemudian nilainya berapa? Jangan di atas ambang baku mutu. Harus di bawah. Ya, diupayakan juga tidak sama dengan kalau bisa di bawah. Maka kita akan menjadi lebih aman. Baik, dampak jika tidak melapor, ya, kalian yang masih mahasiswa harus tahu bahwa kalau tidak melapor ada konsekuensinya. Sanksi administratif adalah mulai dari teguran tertulis hingga paksaan pemerintah. Kemudian pembekuan izin. Jika berkali-kali tidak melapor, izin lingkungan bisa dicabut, yang otomatis menghentikan operasional pabrik atau proyek. Nah, itu kan resikonya tinggi sekali ya. Itu, maka Anda nanti kalau bekerja di pabrik atau industri, kemudian bidang pekerjaannya terkait dengan pengelolaan lingkungan, ini harus diperhatikan. Ya, karena Anda digaji untuk mengamankan lingkungan, ya, menghindari resiko. Karena manajemen pasti melakukan manajemen resiko. Apakah membayar kompensasi atau mempekerjakan Anda? Nah, kalau mempekerjakan Anda itu lebih murah, maka Anda terus dipekerjakan. Tapi kalau Anda juga nggak mampu apa-apa, akhirnya perusahaan membayar dua, membayar kompensasi, membayar denda, membayar Anda. Ya, tinggal menunggu waktunya Anda diberhentikan, diganti dengan orang lain. Baik, terima kasih. Sudah 40 menit kita belajar mengenai pengelolaan lingkungan, ya. Yang terutama adalah eh, Anda harus memahami cara membuat matriks, ya. Cara membuat matriks. Kemudian dari matriks itu Anda melakukan plan, do, check, action. Itu bagaimana PDCA-nya. Nah, dengan demikian Anda nanti membuat RKL-nya semakin gampang. Kalau tidak bisa membuat metrik, tidak bisa membuat PDCA-nya, maka pasti Anda kesulitan dalam membuat RKL. Baik, mahasiswa sekalian, demikian di pertemuan kita kali ini kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan silahkan Anda masukkan di Spada ya. Di Spada itu ada kolom chat untuk komunikasi antar kita. Bisa Anda eh, tanya di situ, nanti akan saya jawab. Ya, terima kasih. Eh, kita akhiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.